Perkenalkan, nama saya Kasma Gita Dermawan. Saya dari Waraba. Saya akan bercerita tentang si lebay pelin-pelan yang marah, berasal dari Sumatera Barat. Dahulu hiduplah seorang guru agama yang tinggal di tepian sungai di daerah Sumatera Barat. Lebay begitulah namanya. Karena profesinya itu, ia sangat dikenal di seluruh kampung yang berada di hulu sampai di sungai tersebut. Suatu hari, Lebay mendapatkan sebuah undangan pesta pernikahan salah seorang kenalan Pak Lebay. Rumahnya berada di hulu sungai. Dia pun membaca isi surat tersebut satu persatu. Pak Lebay, besok sore ada undangan pesta pernikahan salah seorang anak didik Pak Lebay. Rumahnya berada di hulu sungai. Ia berpesan agar Pak Lebay bisa hadir di acara tersebut. Ucap salah seorang tetangganya. Baiklah, jika aku tidak berhalangan, aku akan datang, jawab Pak Lebay. Tetangganya pun langsung pergi setelah menyampaikan pesan. Pak Lebay pun teringat akan undangan yang ia dapatkan sebelumnya. Ternyata undangan tersebut waktunya bersamaan, hanya letak rumahnya saja yang berjauhan. Pak Lebay pun sangat bingung undangan mana akan ia hadiri. Pak Lebay menurut kabar dari tetangganya, pesta yang ada di hilir akan memotong dua kepala kerbau. Dua kepala kerbau tersebut akan diberikan kepada Pak Lebay. Menurut kabar pula, pesta yang diadakan di hilir akan memotong satu kepala kerbau. Satu kepala kerbau tersebut diberikan kepada Pak Lebay. Pak Lebay pun mempertimbangkan pesta yang ada di hilir. Menurut kabar dari tetangganya, pesta yang diadakan di hilir akan memotong satu kepala kerbau. Satu kepala kerbau tersebut diberikan kepada Pak Lebay. Dan menurut kabar pula, pesta yang diadakan di hilir akan mendapatkan kue-kue yang sangat enak dan masakan-masakan yang sangat lezat. Ia pun sangat akrab dengan tuan rumah yang ada di sana. Keesokan harinya, Pak Lebay belum memutuskan undangan mana yang akan ia hadiri. Menjelang sore, Pak Lebay belum memutuskan undangan mana yang akan ia hadiri. Ia pun mengayuh perahunya dengan perasaan yang masih bimbang. Pak Lebay pun mengayuh perahunya menuju ke arah hulu. Ia berharap akan mendapatkan dua kepala kerbau. Pak Lebay pun di perjalanan mengubah haluannya. Ia pun pergi menuju arah hilir. Jika ia pergi ke hilir, ia akan mendapatkan satu kepala kerbau. Satu kepala kerbau tersebut akan diberikan kepada Pak Lebay, dan ia pasti akan diberikan masakan yang sangat enak. Pak Lebay pun mengayuh perahunya menuju arah hilir. Setelah sampai di arah hulu, ia berpapasan dengan tetangganya. Pak Lebay, apakah kau hendak pergi ke arah hilir? Hilir. Saya habis datang ke pesta yang ada di hilir. Ternyata daging yang dipotong sangat kurus dan masakan-masakan di sana kurang enak. Saya akan pergi ke hulu. Pak Lebay pun pergi ke arah hulu. Ia pun pergi bersama tetangganya. Tapi sungguh malang nasib Pak Lebay. Sesampainya di sana, masakan dan kue-kue yang telah disediakan sudah habis dimakan oleh para tamu yang lain. Pak Lebay pun pulang dengan tangan hampa. Ia pun berpikir ia akan pergi ke arah hilir. Ia berharap akan mendapatkan dua kepala kerbau, meskipun dagingnya sangat kurus. Setelah sampai di sana, ternyata masakan-masakan yang di sana juga telah habis dimakan oleh para tamu. Kue-kue yang disediakan sudah habis dimakan. Pak Lebay pun pulang juga dengan tangan hampa. Makanan-makanan dan masakan yang ia inginkan menjadi sia-sia. Ia pun makan seadanya yang ada di rumah. Keesokan harinya, Pak Lebay pergi untuk memancing dan berburu. Ia pun membawa anjing kesayangannya. Dengan membawa nasi bungkusan yang ia telah sediakan di rumah. Ia pun langsung pergi ke sungai. Sesampainya di sana, ia pun langsung melemparkan kayunya.
melemparkan kailnya. Setelah menunggu beberapa lama, ternyata kail tersangkut juga. Tetapi pas beberapa lama, ternyata kail tersangkut di bebatuan. Pak Lebay pun turun untuk membetulkan kail yang tersangkut di bebatuan. Ternyata besar juga ikan yang ada di sana. Lumayan untuk makan di rumah. Pak Lebay berkata seperti itu. Ternyata setelah Pak Lebay mengambil ikannya, ternyata ikannya terlalu sangat kecil. Jadi terlalu kecil. Pak Lebay pun naik ke daratan. Ia pun ingin memakan masakan yang ia bawa di rumah. Sesampainya di sana, makanan yang ia bawa telah habis dan tergoyak-goyak oleh anjing untuk anjing miliknya yang untuk diajak berburu. Pak Lebay pun pulang dengan rasa lapar. Dan sejak itulah Lebay pun disebut si Lebay Pelin-Pelan yang Malang.